Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Solih Solihah, kembali lagi di pembelajaran tematik 3E. Hari ini kita akan masuk ke subtema 4 ya Ustadz Apif. Ya. Karena mengingat kita sudah hampir 1 bulan melakukan pembelajaran, sehingga insya Allah nanti di pekan pertama Februari kita akan melaksanakan ulangan harian tematik 3E. Mohon dipersiapkan ya Solih Solihah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai cuaca, musim, dan iklim. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ustadz mau tanya dulu kabar Ananda semua. Kelas 3 Said, Jubair, Abdurrahman. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, fantastis. Allahu Akbar. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke materi ya. Boleh. Kita hari ini akan membahas tentang cuaca, musim, dan iklim. Nanti akan dipaparkan oleh Ustadzah Irfana. Ya, terima kasih Ustadz Apif. Nah, kita langsung saja masuk ke penjelasan mengenai cuaca, musim, dan iklim. Silahkan dibuka dulu halaman 134 ya, Solih Solihah. Nah, pada slide yang pertama yang sudah Ustadzah tampilkan pada layar kalian, di sini Ustadzah punya 6 buah gambar mengenai cuaca. Kalau di buku yang halaman 134, di sana hanya terdapat 5 buah gambar, di mana gambar pertama itu adalah gambar matahari. Nah, ke-6 gambar ini maksudnya adalah sedang mendeskripsikan tentang kondisi cuaca yang mungkin saja terjadi di negara-negara di dunia, atau kita spesifikkan saja di Indonesia ya. Di Indonesia itu ternyata punya 5 macam cuaca. Yang pertama itu adalah gambar matahari yang menunjukkan kondisi cuaca yang cerah. Kita tahu kalau misalkan cerah berarti suhu udaranya panas, kemudian langitnya terang benderang, dan mataharinya bisa dilihat dengan jelas. Kemudian pada buku juga gambar kedua itu adalah gambar yang ini nih kalau pada layar. Gambar yang kedua adalah adanya gambar matahari dan gambar awan. Cuaca yang ini disebut dengan cuaca cerah berawan. Cuaca cerah berawan itu artinya meskipun mataharinya nampak, tapi kondisi suhu udaranya itu tidak terlalu tinggi. Suhu udaranya tidak terlalu tinggi sehingga kita masih bisa merasakan ada sejuk-sejuknya gitu ya, udaranya agak sejuk. Kemudian kalau yang ketiga, pada buku menunjukkan gambar yang ini nih. Nah, ini adalah kondisi cuaca yang disebut dengan cuaca berawan, di mana biasanya cuaca berawan itu sebagai penanda akan terjadinya hujan. Gambar yang keempat adalah yang ini, kalau di buku. Gambar keempat adalah cuaca awan yang hitam, kemudian disertai dengan adanya bintik-bintik air. Artinya cuaca ini menggambarkan sedang terjadinya hujan, di mana biasanya kondisi langit itu gelap dan air turun dari langit, dari awan tersebut ya. Dan gambar yang kelima di buku itu adalah gambar awan yang disertai dengan kilat, dan seharusnya di sini ada airnya ya, ada bintik-bintik air, di mana cuaca ini disebut dengan cuaca hujan petir. Seharusnya di sini ada bintik-bintik airnya seperti ini. Oke, nah tapi pada layar ada tambahan sebuah gambar yang dilambangkan dengan awan dan ada bulatan-bulatan seperti ini. Cuaca apakah ini? Oke, baik, saya akan beritahu. Ini adalah cuaca ketika bersalju.
kalau misalkan suatu negara itu sedang dalam kondisi seperti ini, biasanya akan turun salju. Awannya menghitam, kemudian suhu udaranya semakin dingin, sehingga akan turun salju. Oke. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, ternyata kita bisa tahu jenis-jenis cuaca bisa diamati dari perubahan kondisi langit dan suhu udara ya. Nah, cuaca itu sebetulnya kalau didefinisikan itu seperti apa? Nah, ternyata cuaca itu adalah suatu keadaan udara atau atmosfer di suatu tempat dan pada waktu tertentu dalam jangka waktu yang pendek, sehingga cuaca itu lebih cepat berubah-ubah. Kondisinya akan cepat berubah-ubah. Kondisinya akan cepat berubah-ubah ya. Kemudian 6 unsur yang bisa mempengaruhi kondisi cuaca itu adalah pertama suhu udara, tadi Ustazah sudah sebutkan, kemudian tekanan udaranya. Bagaimana kita bisa merasakan kondisi tekanan udara? Tekanan udara itu biasanya kencang tidaknya angin, itu bisa menjadi suatu pertanda perubahan cuaca. Kemudian kondisi awan, tadi warna awan bisa dilihat, yang menandakan perubahan cuaca itu biasanya kalau misalkan mau hujan, awannya cenderung gelap. Kalau misalkan langitnya bersih, itu biasanya disebut dengan cuaca cerah. Nah, kemudian juga ada kondisi kelembaban udara. Biasanya kalau kita berada di daerah dataran tinggi, kondisi udaranya, kelembapan udaranya lebih tinggi karena di sana lebih banyak air dan biasa disebut dengan dataran tinggi yang lembab. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan mengetahui tentang musim. Musim itu adalah berbeda dengan cuaca. Kalau musim itu rentang waktunya biasanya lebih lama dan kondisi mana yang paling sering terjadi atau paling dominan ya, paling banyak terjadi. Misalkan pada kurun waktu 6 bulan, lebih banyak panasnya atau lebih banyak hujannya. Nah, biasanya kalau misalkan lebih banyak hujannya berarti dikatakanlah sedang terjadi musim hujan. Nah, untuk di Indonesia sendiri hanya terdapat 2 musim ya. Solih-solihah musim hujan yang pertama, dan yang kedua adalah musim kemarau. Nah, biasanya kalau musim hujan terjadi dalam kurun waktu tadi sudah sebutkan 6 bulan itu akan lebih sering terjadi hujan dibandingkan dengan kondisi panasnya. Nah, kalau musim kemarau kebalikannya, akan lebih sering banyak kondisi panas dibandingkan dengan hujan. Bahkan hujan tidak ada sama sekali ketika musim kemarau. Oleh karena itu, gambarnya sudah pilihkan kondisi sawah yang kekeringan sehingga tanahnya itu pecah-pecah ya, karena tidak adanya air untuk mengairi sawah, kering semuanya. Kemudian, nah kalau di negara-negara lain selain Indonesia, misalkan saja kita naik sedikit ke bagian utara, ke luar negeri ya, di bagian Eropa itu terdapat 4 musim. Yang pertama itu ini adalah musim semi. Biasanya musim semi itu kondisinya bunga-bunga yang terdapat di negara sana sedang bermekaran. Kondisi udaranya juga lebih stabil sehingga mereka bisa mekar dengan bersamaan gitu ya, sehingga kondisinya terlihat sangat cantik dan indah. Ini biasanya kondisi di mana negara-negara luar negeri itu sedang banyak wisatawan untuk berkunjung ya. Wisatawan yang datang berkunjung itu biasanya pada musim semi karena kondisinya menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah musim panas. Kalau musim panas biasanya suhu udaranya sangat tinggi dan digunakan oleh siswa-siswi sekolah di sana untuk berlibur karena musim panas itu tidak
berlibur sehingga tidak enak digunakan untuk beraktivitas di luar, sehingga liburnya itu diliburkan dari kegiatan sekolah sehingga mereka bisa beraktivitas di dalam rumah, seperti itu maksudnya. Yang ketiga ini adalah musim gugur. Musim gugur adalah kondisi di mana daun-daun, bunga-bunga dari pepohonan itu berjatuhan. Lihat di jalanannya banyak sekali jatuhan-jatuhan dari daun-daun yang mengering karena suhu udaranya sangat tinggi. Suhu udaranya sangat tinggi, anginnya kencang sehingga membuat tumbuhan-tumbuhan itu layu dan berguguran, sehingga dikatakanlah sebagai musim gugur. Dan yang terakhir adalah musim dingin. Musim dingin itu berarti suhu udaranya sangat rendah, bahkan bisa mencapai minus 5 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius. Itu di negara-negara Eropa sangat mungkin terjadi. Lebih rendah dari 0 derajat ya. Jadi kondisinya sangat dingin, dan kalau misalkan kita beraktivitas di luar itu wajib mengenakan mantel atau jaket-jaket yang tebal ya. Biasanya bisa membeku kalau misalkan kita beraktivitas tanpa menggunakan pelindung diri. Kemudian di sana juga bisa terjadi salju ketika musim dingin. Nah, kalau di Indonesia kan tidak ya. Nah, yang ketiga itu adalah tentang iklim. Di halaman 135, pemaparan yang ketiga itu adalah tentang iklim, di mana iklim itu merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama, biasanya antar 11 sampai dengan 30 tahun. Kalau tadi cuaca itu dalam satu hari saja bisa berubah-ubah, kalau musim itu biasanya dalam kurun waktu hitungan bulan, dan kalau iklim itu rentang waktunya yang paling lama, yaitu sekitar 11 sampai dengan 30 tahun. Nah, unsur iklim itu mirip-mirip dengan cuaca dan musim, tapi iklim itu digolongkan menjadi dua, yaitu iklim matahari dan iklim fisik. Nah, kalau misalkan iklim matahari itu biasanya didasarkan atas perbedaan pemanasan di permukaan bumi oleh sinar matahari. Menurut iklim, matahari bumi dibagi atas 4 iklim, yaitu yang pertama adalah iklim tropis. Ini iklim tropis. Kemudian yang kedua adalah iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Biasanya negara-negara yang punya iklim juga berbeda-beda. Nah, kita lihat. Kalau di gambar itu, iklim tropis ada pada bagian yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Ini adalah, kalau kalian lihat, ini adalah peta negara Indonesia. Negara Indonesia itu tepat berada pada garis khatulistiwa. Sudah sering mengulangi. Tepat berada pada garis khatulistiwa. Sehingga nah, lihat, iklim yang ada pada negara Indonesia adalah iklim tropis ya. Iklim tropis itu kondisinya seperti apa? Tadi ditandai dengan adanya hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena kondisi matahari pada daerah yang iklim tropis itu sangat tinggi ya. Kondisi matahari, cahaya mataharinya sangat tinggi. Makanya di negara-negara yang beriklim tropis itu cenderung subur karena terlalu banyaknya sinar matahari. Kondisinya subur, makanya ditandai dengan warna hijau. Tumbuh-tumbuhan jenis apapun di sini bisa tumbuh. Di Indonesia itu segala jenis tumbuhan itu bisa tumbuh. Makanya Indonesia dikatakan negara yang subur ya, salih-salihah. Kemudian naik sedikit dan turun sedikit. Ini adalah iklim subtropis. Jadi cahaya matahari ke daerah sebelah sini udah mulai berkurang nih, ditandai dengan biasanya dia punya 4 musim. Udah mulai masuk punya 4 musim nih di sini. Tadi ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di sini udah mulai. Karena nih lihat ditandai dengan warna orange. Kemudian naik lagi ke iklim sedang. Iklim sedang itu biasanya sudah mulai cenderung lebih dingin. Nanti kita lihat negara-negara mana saja yang mempunyai iklim seperti ini. Di sini sudah mulai dekat ke kutub. Nih, negara ini benua
Australia, sorry, bukan Eropa. Ini benua Australia. Jadi biasanya negara-negara yang beririsan dengan kondisi seperti ini akan mempunyai iklim yang sedang. Di sini tidak ada musim panas sepertinya, hanya musim dingin dan musim semi di sini seperti itu. Dan yang terakhir adalah musim dingin, yaitu bagian kutub baik utara maupun kutub selatan. Di sini semuanya kondisinya selalu dingin. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang seperti di daerah tropis. Di sini hanya kalaupun ada tumbuh-tumbuhan, mereka tumbuh-tumbuhannya itu harus bisa beradaptasi dalam kondisi bersalju. Biasanya hanya lumut, kemudian paku-pakuan, tidak ada tumbuhan-tumbuhan besar. Dan hewan-hewannya juga biasanya hewan-hewan yang berbulu tebal seperti beruang, kemudian apalagi penguin, ya seperti itu. Di sini hanya semakin sedikit makhluk hidup yang bisa hidup di sini karena harus beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim. Nah, untuk negara-negara yang memiliki iklim yang sudah tadi disebutkan oleh Usada. Untuk yang iklim tropis itu antara lain ada Indonesia. Tadi sudah kita ketahui Indonesia itu tepat berada pada garis khatulistiwa. Kemudian Papua Nugini itu merupakan negara yang semulanya bagian dari Indonesia tapi memisahkan diri ya. Kemudian ada Kongo, Brunei, Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Brazil, Madagaskar. Madagaskar itu dan Brazil itu di benua Amerika. Suriname, Kolombia, Mikronesia, Peru, Sri Lanka, Fiji, dan Nicaragua. Kemudian negara-negara yang beriklim subtropis antara lain, ini berarti kondisinya sudah ada musim semi, musim gugur, musim panas ya, musim dingin. Ini antara lain Iran, Irak, Nepal, Tiongkok itu Cina, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan, kemudian Afrika Selatan, Mesir, Australinya bagian atas. Tadi di gambar itu di bagian sebelah sini, Australia atas itu iklimnya subtropis. Kalau Australia yang bawah itu sudah iklim sedang. Dan Chile dan Turki. Kemudian negara-negara yang beriklim sedang, ini sudah menuju ke dingin ya. Mongolia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, dan Ukraina. Ini semuanya bagian dari Eropa. Oke. Dan yang terakhir adalah negara-negara yang beriklim dingin, yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia, bagian utara Islandia, Kanada, dan Alaska. Ini udah negara-negara yang di bagian kutub-kutub. Oke. Cukup sekian yang dapat Usada sampaikan. Oke. Nah, demikian yang dapat Usada sampaikan. Satu lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi iklim di berbagai negara ya. Yang pertama itu adalah permukaan bumi yang berupa daratan ataupun lautan, kemudian anginnya angin panas atau angin dingin. Kemudian yang ketiganya adalah bentang alam atau relief dari daratan itu sendiri atau bentuk dari daratannya seperti apa ya. Kemudian yang terakhir adalah arah arus laut, sehingga iklim itu sangat dipengaruhi oleh 4 hal tadi. Kalau misalkan iklim di Indonesia itu iklim tropis, berarti bentuk permukaan buminya itu biasanya didominasi oleh daratan yang subur, banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di sana, dan kondisi lautannya itu sangat kaya akan makhluk hidup di laut gitu, misalkan ikan, kemudian terumbu karang juga di Indonesia banyak sekali, kemudian rumput laut bisa hidup dengan subur di sana, kemudian kondisi anginnya juga relatif tidak terlalu kencang ya. Tidak terlalu kencang kalau yang di laut utara. Sementara laut selatan itu beririsan dengan Samudra Hindia. Nanti kalian belajar di kelas 6 karena Indonesia itu berada di dekat Samudra Hindia sehingga angin selatannya itu lumayan kencang. Kemudian bentang alamnya luas, reliefnya ada pegunungan, kemudian ada juga lembah seperti itu, dan yang arus lautnya itu tadi dipengaruhi oleh kondisi samudra. Demikian yang dapat Usada sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami.
penugasannya adalah nanti kalian mengerjakan halaman 134 tentang penjelasan gambar. Silahkan dituliskan gambar 1, 2, 3, 4, 5 itu menjelaskan kondisi cuaca yang seperti apa, dan halaman 136. Silahkan uraikan kondisi cuaca yang ada di tempat tinggal kalian. Demikian pemaparan Ustazah. Sampai berjumpa lagi pada tematik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.